Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, mari kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, memurnikan niat semata-mata kita menghadiri majelis ilmu ini hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pokok keyakinan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip, tanda-tanda atau prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip secara umum tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala qala al-muallifu rahimahullah. Sin uzkur ba'dha malamih ammah an mu'taqadi ahli sunnah. Sebutkan sebagian tanda-tanda secara umum, ya, prinsip-prinsip secara dasar tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabannya, Jim, qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah Ta'ala dari ukuran, maha suci Allah Ta'ala dari ghayat, ujung. Maha suci Allah Ta'ala dari al-arkan, al-arkan yakni al-jawanib, sisi. Wal a'dha, maha suci Allah Ta'ala dari anggota tubuh yang besar, ya, seperti tangan, terus kemudian kaki. Wal adawat, maha suci Allah Ta'ala dari anggota tubuh yang kecil, seperti lisan. La tahwihil jihatu sittu, Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Kasairil mubtada'at, sebagaimana makhluk-makhluk itu diliputi oleh 6 arah. Wa qala rahimahullah, beliau juga berkata, semoga Allah merahmatinya, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifatnya makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa qala rahimahullah, wa dinullahi fil ardi was sama wahidun wa huwa dinul Islam. Beliau juga mengatakan, agama yang diridhoi oleh Allah bagi para penduduk bumi dan penduduk langit
Hanya ada satu, yaitu agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Qala Allah Ta'ala wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah Ta'ala juga berfirman yang maknanya saya yakni Allah meridhoi terhadap kalian Islam ya sebagai agama. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir. Agama Islam ajarannya moderat di antara ghulu melebihi batas, wat taqsir ya melalaikan syariat ajaran agama Islam. Biasanya di sini diistilahkan al-ghulu ekstrim kanan, at-taqsir ekstrim kiri. Wa bainat tasbih wa ta'til, dan moderat di antara faham tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa ta'til faham ta'til mentiadakan Tuhan, wa bainal jabri wal qadari, dan moderat di antara faham jabriyah dan faham qadariyah, wa bainal amni wal iyas, dan moderat di antara faham al-amnu dan al-iyas. Nanti akan dijelaskan. Prinsip-prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi. Ya. Siapakah Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi? Beliau ini termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup pada kurun 300 tahun Hijriyah pertama. Ya, artinya beliau termasuk ulama salaf. Ya. Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup pada kurun 300 Hijriyah pertama. Ini disebut dengan ulama salaf. Kalau ulama yang hidup setelah abad 300 tahun Hijriah pertama, ya, maka disebut dengan ulama khalaf. Ulama salaf adalah ulama yang mendapatkan pujian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, khairul quruni qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum, rawahu at-Tirmidzi. Maknanya sebaik-baiknya masa adalah masaku, ya, dan masa yang setelahnya dan setelahnya. Qarnun di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu As-Sakir, maknanya adalah satu abad. Jadi bisa disimpulkan yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi di sini adalah ulama-ulama yang hidup pada kurun 300 Hijriah pertama. Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi, beliau nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Beliau bermazhab Hanafiyah. Beliau lahir pada tahun 227 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun 227 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Berarti beliau masih menemui kurun yang ketiga ini, ya. Kurun yang ketiga ini. Artinya beliau termasuk ulama yang mendapatkan pujian oleh Rasulullah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan hadisnya. Beliau memiliki karya kitab, ya, yang masyhur, yang terkenal, ya, nama kitabnya adalah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, pembukaan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi, beliau menyebutkan hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah.
ini, yakni Matnul Aqidah At-Tahawiyah, menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara isi dari kitab Aqidah At-Tahawiyah ya adalah perkataan beliau, ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu sairil mubtada'at. Karena terdahului penjelasan dari Al-Imam Abu Ja'far ini Thahawi bahwa kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab yang menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahkan kitab tersebut sudah dikonsumsi, bahasanya sudah ditelaah oleh para ulama-ulama yang pada masanya dan setelahnya, dan ulama-ulama tersebut menerima kebenaran, mengakui bahwa kitab tersebut adalah kitab yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di situ dijelaskan keyakinannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari ukuran. Ya, maha suci Allah taala dari ukuran, baik ukuran besar ataupun ukuran kecil. Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu sangatlah kecil atau diyakini bahwa Allah sangatlah besar seperti raksasa. Ya. Karena apa? Ta'ala anil hudud. Maha suci Allah dari ukuran. Dan yang namanya benda, sesuatu yang memiliki ukuran, ya, pasti bertempat dan berarah, ya. Yang namanya benda, sesuatu yang memiliki ukuran, ya, pasti bertempat dan berarah. Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari ukuran, artinya Allah bukan benda, ya, maka Allah taala ada tanpa tempat. Karena apabila Allah taala itu memiliki batasan ukuran tertentu, niscaya ada sesuatu yang menyamai, ya, kepada Allah taala, seperti halnya manusia, malaikat, bintang, manusia, malaikat, akan banyak kesamaan yang terjadi kepada Allah Ta'ala. Ada suaranya? Terus sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala tentang kebenaran keyakinan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far Thahawi bahwa maha suci Allah Ta'ala dari ukuran adalah fala tabribu lillahil amsal. Maknanya adalah fala tabribu lillahil amsal, yakni janganlah kalian semua menjadikan Allah janganlah kalian semua menjadikan Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya. Jadi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far An-Nawawi selaras dengan syariat. Sehingga orang yang meyakini bahwasannya Allah memiliki ukuran tertentu, namun tidak pun tahu ukuran tersebut, maka orang tersebut keluar dari agama Islam karena dia telah menetapkan kepada Allah keserupan terhadap makhluknya.
pada Allah memiliki ukuran, berarti orang tersebut tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, yakni dia melakukan puncak ketundukan dan perendahan kepada selain Allah, maka orang tersebut bukan orang-orang muslim, bukan tergolong orang muslim meskipun mengaku-ngaku dirinya adalah orang muslim. Terus dilanjutkan perkataannya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ta'ala 'anil hududi wal ghayati. Maha suci Allah Ta'ala dari batasan ukuran dan maha suci Allah Ta'ala dari ghayat. Ghayat artinya ujung. Wal arkan, maha suci Allah Ta'ala dari setiap sisi dan maha suci Allah Ta'ala dari al-a'dha, anggota tubuh yang besar seperti kepala, terus kemudian kaki. Dan maha suci Allah Ta'ala dari anggota tubuh yang kecil seperti lisan. Ya. La tahwihil jihatu sittu. Ya, yang maknanya bahwasannya ya, bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh 6 arah. Ya. Yakni Allah Ta'ala tidak berada di satu arah dari beberapa arah. Yakni Allah Ta'ala tidak berada di semua arah. Karena Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maha suci Allah Ta'ala dari arah 6. Yakni Allah tidak berada di atas, Allah tidak berada di bawah, Allah tidak berada di arah kanan, Allah Ta'ala tidak berada di arah kiri, Allah Ta'ala tidak berada di arah depan, Allah Ta'ala tidak berada di arah belakang. Maka tidak boleh kita mengatakan terserahlah yang di atas, tidak boleh kita mengatakan di depan Allah, tidak boleh mengatakan di sisi Allah. Karena ucapan-ucapan tersebut itu mengarah pada makna menyerupakan Allah kepada makhluknya. Jauhi perkataan-perkataan yang mengindikasikan bahwasannya Allah sama serupa dengan makhluknya. Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mendalami ilmu akidah dengan benar, ya, akhirnya dalam ucapan-ucapan tentang persoalan akidah justru sangat berbahaya sekali. Ada yang mengatakan bahwasannya Allah ganteng dan sebagainya, Allah online, itu kan. Ini jelas kata-kata tasbih, kata-kata yang mengindikasikan makna menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jauhilah perkataan-perkataan itu. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluknya, baik satu sisi maupun beberapa sisi, baik satu segi maupun beberapa segi. Nah, ini adalah prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya Allah Ta'ala ya tidak serupa dengan makhluknya. Terus kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga beliau mengatakan, "Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Ya, yang maknanya adalah orang yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifatnya makhluk, maka dia keluar dari agama Islam. Sifat-sifat manusia atau sifat-sifat makhluk sangatlah banyak sekali. Ya, yang paling menonjol dari sifatnya makhluk adalah al-huduts. Artinya al-huduts sesuatu yang baru, ya, menerima ketiadaan. Makhluk itu ya namanya makhluk diciptakan, berarti sebelumnya tidak ada kemudian ada. Ini disebut dengan al-huduts atau adanya didahului oleh ketiadaan. Adanya setelah tidak ada, ya. Ini namanya al-huduts. Nah, sifat makhluk yang paling nampak adalah al-huduts, sesuatu yang baru. Kemudian
sifat makhluk diantaranya adalah al-maut, ya, menerima kematian, terus kemudian berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, terus kemudian bergerak, diam, terus reaksi, kemudian turun secara hissi, ya, turun secara fisik, terus kemudian naik, terus kemudian berpindah, berwarna, berubah benda, terus panjang atau tinggi, terus pendek, gitu kan, berarah, bertempat, membutuhkan ilmunya baru, ya, pengetahuannya baru, gitu kan. Terus kemudian lupa, jahal, bodoh, duduk, bersemayam. Terus apa lagi? Berada di udara, gitu kan? Berada di udara, berjarak, ya, menyambung, terpisah, dan masih banyak lagi, ya, sifat-sifat makhluk. Nah, barang siapa yang mensifati Allah, ya, salah satu sifat dari sifat-sifat makhluk, ya, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Orang yang berkeyakinan bahwasannya wujudnya Allah sebelumnya tidak ada, dia kufur, keluar dari agama Islam. Orang yang berkeyakinan bahwasannya Allah itu menerima kematian, kufur. Orang yang berkeyakinan bahwasannya Allah itu memiliki sifat taghayyur, berubah, ilmunya berubah, kehendaknya berubah, ya, kekuasaannya berubah, ya. Kalau dikatakan bahwasanya Allah itu kehendaknya berubah, berarti apa? Mensifati Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Apabila orang meyakini Allah itu kuasanya berubah, berarti ada kalanya kuasa, ada kalanya tidak, itu kan, maka dia telah mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, orang yang berkeyakinan Allah bersemayam di atas arsy, orang yang berkeyakinan Allah bertempat, berarah, orang tersebut telah mensifati Allah dengan sifat makhluk. Mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk saja, orang tersebut adalah orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Orang tersebut keluar dari agama Islam. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Maknanya, barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya Tuhan kami, yakni Allah, memiliki batasan ukuran tertentu, maka dia tidak mengenal pencipta yang berhak disembah. Makalah Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Maknanya adalah, makna dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yakni orang yang berkeyakinan atau mengaku-ngaku bahwasanya Allah adalah benda yang sangat besar, atau meyakini bahwasanya Allah adalah benda yang sangat kecil, maka dia bukanlah orang muslim. Dia tidak mengenal Allah. Sebagaimana juga orang yang dikatakan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu berada di salah satu arah, semisal meyakini Allah berada di arah atas. Ya, kenapa orang yang berkeyakinan bahwasannya Allah itu berada di arah atas dihukumi keluar dari agama Islam, atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu memiliki ukuran, ya, dihukumi keluar dari agama Islam? Karena orang tersebut telah menetapkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Karena orang tersebut telah menetapkan bahwasanya Allah memiliki ukuran tertentu. Nah, sesuatu yang memiliki ukuran itu membutuhkan kepada zat lain untuk mentertentukan ukuran tersebut. Artinya apa? Berarti membutuhkan kepada yang lain. Dan sesuatu yang membutuhkan ini ajiz, lemah, dan yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Maka sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali sebagai bukti bahwasannya Allah Ta'ala maha suci dari ukuran, baik besar ataupun kecil. Dan barang siapa yang menetapkan bahwasannya Allah duduk, bahwasannya Allah itu bersemayam, bahwasannya Allah itu berada di arah atas, ya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud.
Maknanya adalah bahwa ibadah tidak akan sah, ya, kecuali setelah mengenal Tuhan yang berhak disembah. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya Allah duduk di atas arsy, ya, sholat yang dia lakukan tidak sah, zakat yang dia lakukan tidak sah, puasa yang dia lakukan tidak sah, haji yang dia lakukan tidak sah. Dikatakan sholatnya hanya suratan saja, hanya bentuknya saja. Sholat hanya bentuknya haji, hanya bentuknya zakat, hanya bentuknya berpuasa. Namun ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena mereka tidaklah mengenal Tuhannya dengan benar. Di antara orang yang dikatakan tidak mengenal Tuhannya apa? Seperti orang yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki batasan ukuran yang tidak terbatas, misal. Memiliki ukuran yang tidak terbatas. Ini hukumnya adalah orang tersebut keluar dari agama Islam. Baik. Ya, saya tegaskan lagi. Jadi dasar-dasar prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, baik satu segi maupun beberapa segi. Dan barang siapa yang mensifati Allah, ya, dengan salah satu sifat saja dari sifat-sifat makhluk, maka orang tersebut tidak mengenal Allah. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia bukanlah orang muslim. Nah, kita sekarang sudah tahu begitu pentingnya ilmu ahli sunnah wal jamaah. Begitu pentingnya ilmu aqidah. Karena apa? Harga mati nih, ya, harga mati. Supaya keyakinan yang saat ini kita yakini dibawa sampai meninggal dunia. Dan setelah kita mengetahui begitu bahayanya faham-faham tasbih, faham-faham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahayanya sampai mana sih? Bahayanya sampai orang tersebut bisa kufur. Ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu kufur, keluar dari agama Islam. Ini bahayanya bahayanya orang yang tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada zaman sekarang ini yang menghidupkan kembali faham tajsim, yang menghidupkan kembali faham tasbih, faham menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah sekte Al-Wahhabiyah. Jadi mereka bukan kelompok yang dikatakan aman-aman saja, justru mereka adalah kelompok yang berbahaya sekali. Jangan sampai kita ridho umatnya Kanjeng Nabi itu digerogoti oleh serigala, bahasanya seperti itu, ya. Sekarang mereka juga punya misi untuk menyebarkan akidah sesat mereka lewat media, terus kemudian lewat pondok pesantren, terus kemudian di hotel, di mall, macam-macam mereka itu, nggak ada rasa malu sama sekali, ya. Padahal mereka membawa ajaran yang sesat. Nah, kita sudah belajar seperti ini, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena sudah tahu pentingnya ilmu Ahlussunnah wal Jamaah dan sudah mengetahui bahayanya faham-faham di luar Ahlussunnah wal Jamaah, maka semangatlah untuk berjuang, ya, menyebarkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kendor. Jangan kendor, selalu semangat menyampaikan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya bab akidah. Baik, kita lanjutkan keterangan yang setelahnya. Terus kemudian Al-Imam Abu Ja'farin At-Tahawi, beliau juga menyampaikan bahwa agama yang benar, ya, hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang benar hanyalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Ad-dinus samawi wal Islam faqat. Dinus samawi, agama yang diwahyukan Allah terhadap nabinya, para rasulnya, hanyalah agama Islam. Wa dinullah fil ardi was sama wahidun wa huwa dinul Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah terhadap penduduk bumi, ya, baik manusia ataupun jin, was sama, dan penduduk langit, yakni para malaikat,
hanyalah satu, yaitu agama Islam. Terus kemudian Al-Imam Abu Ja'far Thahawi beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala sebagai bukti kebenaran ajaran agama Islam. Sebagai bukti kebenaran tentang agama Islam. Yaitu firman Allah Ta'ala berupa Innad dina indallahil Islam. Jadi di antara dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran agama Islam adalah firman Allah Ta'ala yang maknanya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Terus kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, waraditu lakumul Islam madina. Ya, bahwasannya Allah Ta'ala meridhoi terhadap kalian agama yang dipeluk adalah agama Islam. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, seperti dalam surah Al-Imran ayat 85, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maknanya adalah barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka tidak diterima, ya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang rugi, ya. Orang yang tidak beragama Islam nanti di akhirat, ya, mendapatkan siksaan, ya, dimasukkan di dalam neraka jahanam, ya. Kalau mendapatkan siksaan dimasukkan neraka jahanam selamanya, nah ini kan berarti mendapatkan apa ini? Ya, mendapatkan sesuatu yang rugi, gitu kan? Nah, ibaratnya kalau bahasa kita ada rugi, ada untung. Kalau rugi kan gimana? Ya, kalau untung mendapatkan ya sesuatu yang menyenangkan. Kalau rugi kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena orang yang tidak beragama Islam di akhirat itu hanya mendapatkan siksaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu kan? Maka orang tersebut dikatakan minal khosirin, orang-orang yang rugi. Nah, jadi sudah jelas dari ayat-ayat tersebut sudah cukup bagi kita, ya, untuk bertambah keyakinan lebih mantap lagi, ya, supaya tidak terpengaruh dengan sebagian ucapan-ucapan orang lain, ya, bahwa satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Para nabi, ya, kita wajib meyakini bahwasanya para nabi seluruhnya membawa agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya membawa agama Islam. Terus sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna bahwasanya seluruh para nabi agamanya satu. Apa? Agamanya Islam. Tidak ada dari mereka para nabi, ya, salah satu dari mereka dari para nabi membawa agama selain agama Islam. Tidak ada. Sekarang gini, para nabi, para rasul itu kan mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Para rasul mereka adalah para utusan Allah Ta'ala. Para nabi orang yang diangkat sebagai nabi, mendapatkan wahyu kenabian dari Allah Ta'ala. Ya, berarti kalau orang yang diutus, orang yang diangkat menjadi nabi, ya, diutus oleh Allah Ta'ala, ya pasti mereka akan menyampaikan sebagaimana mereka dapat berupa wahyu dari Allah. Nah, di dalam Al-Quran kan dijelaskan satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Ini sudah cukup kan menjadi bukti bahwasanya seluruh para nabi mereka agamanya satu. Baik. Terus bagaimana dengan ucapan-ucapan sebagian orang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar, gitu kan? Ini adalah ucapan yang bertentangan dengan syariat. Ya, mukhalifus syariah ini sudah mukhalifus syariah, sudah bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ya jelas, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Kok dia mengatakan seluruh agama itu benar? Dari mana dasarnya itu, ya? Tidak mungkin satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan. Tidak mungkin hadis dengan hadis itu bertentangan. Tidak mungkin itu. Ketika mereka mengatakan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Kita bantah itu, ya. Kita bantah. Jadi makna dari ayat lakum dinukum waliyadin
tidak seperti yang diduga, dianggap oleh sebagian orang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar gara-gara fahamnya keliru memahami ayat tersebut. Justru makna dari ayat lakum dinukum waliyadin adalah ay anama azalu ala dinil ladzi huwa haqqun. Artinya saya yakni Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan melepas agamaku yang benar, yaitu agama Islam, wa antum lakum dinukumul batil. Sedangkan agama yang kalian peluk adalah agama yang batil, agamanya orang kafir, adalah agama yang batil, agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Fa'alaikum antatrakuhu, fa'alaikum antat rokuhu, ya, dan wajib bagi kalian untuk meninggalkan agama tersebut, agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini makna dari ayat lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi tidak ada kandungan makna dari ayat tersebut maknanya seluruh agama itu benar, ya. Tidak, ya, justru di sini menekankan Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Terus kemudian kita bantah dengan salah satu hadis bahwa Rasulullah itu mengatakan wa ana al-mahi alladzi yamhullahu biyal kufra. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhu. Maknanya saya yakni Kanjeng Nabi al-mahi, orang yang ditugaskan oleh Allah taala untuk memberantas kekufuran. Ya, selain agama Islam adalah agama yang tidak diridhoi oleh Allah taala berupa kekufuran, gitu kan? Ya. Artinya apa? Kalau dikatakan bahwasannya seluruh agama itu benar, ini jelas bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi juga. Wa ana al-mahil ladzi yamhullahu biyal kufra. Gitu. Mereka juga sering mengatakan seluruh agama itu benar terus berdasarkan ayat la ikraha fid din, gitu kan? Terus kemudian berdasarkan ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, gitu. Nah, kita jelaskan bahwa sama sekali ayat la ikraha fiddin menunjukkan makna bahwa tidaklah menunjukkan makna seluruh agama itu benar pada ayat la ikraha fiddin. Nah, sama sekali tidak menunjukkan makna seperti itu. Ada 3 tafsiran ulama, ya, tentang mengenai ayat la ikraha fiddin. Namun dari 3-tiganya juga tidak ada satupun yang menunjukkan makna bahwasanya seluruh agama itu benar. Di antara salah satu tafsir dari penjelasan ayat la ikraha fiddin adalah maknanya la ikraha fiddin, yakni engkau wahai Rasulullah tidaklah bisa menciptakan hidayah. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa menciptakan hidayah terhadap orang yang kamu cintai untuk mendapatkan hidayah. Itu maksud dari la ikraha fiddin. Salah satu tafsirnya seperti itu. Ini selaras dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tafsir yang kedua itu ayat la ikraha fiddin ini dinasakh dengan ayatul qital. Ya, ayat la ikraha fiddin dinasakh dengan ayatul qital. Ayatul qital itu ayat yang menunjukkan makna Rasulullah diizini untuk memerangi orang-orang kafir. Terus kemudian makna yang selanjutnya adalah la ikraha fiddin ini diperuntukkan kepada kafir zimmi. Nah, terus tafsir ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur ini juga tidak menunjukkan makna memilih agama selain agama Islam. Ya, tapi justru di sini menunjukkan ancaman terhadap orang yang tidak beragama Islam, jaminannya adalah masuk neraka selamanya. Sebagaimana yang lanjutan ayat tersebut, takmilah ayat tersebut, lanjutan ayat tersebut gimana? Inna a'tadna lidzalimina naron ahadha bihim suradiquha. Jadi ayat tersebut justru menunjukkan makna tahdid, menunjukkan makna ancaman terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang kafir. Orang tersebut nantinya masuk di dalam neraka jahanam selamanya. Paham? Terus kemudian saya kuatkan lagi untuk menunjukkan bahwa seluruh nabi itu membawa ajaran agama Islam, ya.
Sebagaimana tadi sudah disebutkan dalil hadisnya. Kemudian firman Allah Ta'ala ini pada perkataannya Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf ya, beliau mengatakan tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Terus kemudian firman Allah Ta'ala ya, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim hanifan muslima, Nabi Ibrahim agamanya Islam. Terus kemudian Nabi Isa ya, agamanya Islam. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Jelas ya bahwa seluruh para nabi agamanya Islam, satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang mengatakan seluruh agama itu benar atau mengatakan agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Ibrahimiyah, ada yang baru katanya seperti itu. Mereka itu mengatakan itu adalah agama samawi. Tidak benar. Ad-dinus samawi hanyalah Islam. Tidak boleh mengatakan al-adyanus samawiyah. Tidak boleh mengatakan al-adyanus samawiyah. Baik. Terus kemudian beliau Al-Imam Abu Ja'far Tahawi menyebutkan firman Allah Ta'ala berupa waraditu lakumul Islam madina. Tadi sudah dijelaskan. Lanjutan dalam kitab Al-Firqatun Najiyah di sini disebutkan wahwa bainal ghuluwi wat taqsir. Ya, ini ringkas saja, nanti insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya dengan detail, tapi hanya sekilas saja makna ghuluwi wa taqsir. Bahwa ajaran agama Islam itu moderat, ya, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Al-ghulu itu sama dengan makna ifrad, artinya melebihi batas. At-taqsir sama dengan maknanya adalah tafrid, artinya melalaikan, ya, melalaikan ajaran agama Islam. Kalau hulu melebihi batas, ada kesemangatan untuk berjuang tapi melebihi batas, itu namanya hulu. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran agama Islam itu moderat. Jadi tidak ekstrem kanan, juga tidak ekstrem kiri. Nanti ada istilah rihlatu tatarruf, ya, perjalanan terorisme, penyebab-penyebab orang kok bisa pemikiran ekstrem kanan dan ekstrem kiri, itu penyebabnya apa, ya? Yang jelas munculnya pada ideologi yang keliru. Ya. Kalau zaman sekarang kan gini, misalnya baik Polri, TNI dan sebagainya, ya, mereka kan juga ingin memberantas pemikiran radikalisme, terus terorisme, gitu kan. Tapi harus tahu akar mereka, penyebabnya adalah dari ideologi yang keliru, gitu loh. Sedangkan sebagian polisi, sebagian TNI, sebagian Polri pun terkena paham-paham yang mengarah ke terorisme tanpa mereka sadari, gitu loh. Jadi semuanya dengan ilmu yang jelas seperti itu. Bukan hanya sekedar ada unsur kesemangatan untuk berjuang tanpa didasari dengan ilmu. Kalau seperti ini kacau nanti, ya. Tayyib. Sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di murojaah supaya semakin kuat pemahamannya. Kita tutup dengan bacaan tahlil sama-sama. Nuhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnul khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.